Halo guys, selamat datang di channel saya, channel Etian. Kita berjumpa lagi ini membahas YouTuber pemula. Jadi saya baru saja ini menyelesaikan pekerjaan hari ini, bikin konten anak-anak. Coba ini warna-warni jari saya. Jadi konten anak-anak memang view-nya lebih besar. Tapi untuk hasilnya belum tahu juga sih, ini pinnya belum datang-datang. Mengenai pin, ini sudah dikirim pin saya sejak tanggal 5 September sampai hari ini belum datang. Tapi semangat konten tetap jangan sampai kendor semangatnya. Karena nanti jika sudah kendor semangatnya, takutnya pinnya datang, kalian sudah nggak mau bikin konten lagi, sudah males gitu maksud saya. Oke, ini langsung saja saya bacakan review atau keluh kesah teman-teman di Facebook ya. Ini ada yang keluh kesah, ada yang capek, ada yang putus asa, ada yang semangat, macam-macam lah isinya. Ada yang ditipu bahkan untuk beli, macam-macam lah. Makanya saran saya kalau mau beli, boleh silahkan beli. Tapi belilah di all shop, seperti di Shopee, seperti di Tokopedia. Dan itu terjamin keamanannya. Tapi kalau Anda belinya lewat Facebook, kemudian chat by WA, itu rentan ditipu guys. Jadi jangan maulah seperti itu. Oke, ini dari Asrar Ade Jannah di grup YouTuber pemula saling subscribe. Saya bacakan. Ngeri juga ngelihat algoritma terbaru dari YouTube. Meski konten campuran, tapi sebelum-sebelumnya masih lumayan rame view-nya. Konten berjalan 3 bulan, view dulunya bisa sampai dengan 200 kali tiap upload. Bahkan ada beberapa yang tembus 1000 katanya. Sekarang 50 view pun susah nembusnya. Pengen tetap semangat, takutnya saya sukses, jadi lebih baik putus asa. Coba, dia takut sukses akhirnya putus asa. Mantap, mantap, mantap. Asrar, mantap. Ini channelnya Asrar Ajanah, Ade Jannah. Dia bilangnya gitu, takut sama algoritma YouTube terbaru. Sebetulnya itu nggak perlu ditakutin guys. Yang penting bikin konten. Kontenmu semenarik apa bagi penonton. Jika kontenmu menurut penonton kurang menarik, ya dirombak lah. Bagaimana untuk mengetahui mengetahui konten ini menarik untuk penonton? Ya lihat di analitik channelmu. Buka YouTube Studio, kemudian di situ ada menu analitik. Silahkan diperiksa. Silahkan dianalisa. Di situ pasti muncul, oh ini video saya yang penontonnya paling banyak. Oh berarti ini yang diminati. Jadi semuanya ada di YouTube Studio. Nggak usah dengerin channel-channel lain atau omongan-omongan orang lain. Harus setting A, setting B, harus begini, begitu, dan seterusnya. Belajarlah di YouTube Studio. Pasti di pojok kanan atas itu ada tipsnya. Karena memang YouTube sudah menyediakan. Kemudian berikutnya ada juga dari ini. Wah, ini yang semangat. Kalau yang tadi putus asa, yang ini semangat ini. Saya bukan suhu. Ini dari Alfa. Dia posting di YouTuber pemula, saling subscribe. Saya bukan suhu. Saya pemula, mau sharing aja. Lebih baik berproses secara alami. Dengan upload video tiap hari. Ini saya sharing. Baru saja 10 hari lolos monetisasi.
Alhamdulillah, dulu mau nyari subscribe aja pusing. Sekarang kalau sudah paham algoritma YouTube, paham maunya YouTube, paham maunya penonton, subscriber, jam tayang gak usah dikejar, karena akan mengikuti dengan sendirinya. Salam YouTuber pemula. Ini saya setuju dengan Alfa yang diposting di Facebook ini ya. Jadi sebetulnya saya yang kurang setuju ini sih. Yang kurang setuju harus paham algoritma. Kita nggak usah mahamin algoritma. Algoritma itu sebuah keniscayaan otomatis. Ketika sinyal terhadap konten Anda ini tinggi, pasti direkomendasi. Pasti konten Anda disebarluaskan oleh YouTube seluruh dunia. Nggak perlu paham, yang penting konten Anda menarik. Itu kata kuncinya. Cuman kita kadang nggak tahu kan, konten yang paling menarik untuk penonton itu apa. Kadang kita nggak berpikir target penonton kita ini siapa, kan begitu. Ini contoh saya yang punya channel anak-anak ya, mainan. Target saya anak-anak, berarti saya harus memahami karakter anak-anak, memahami apa yang disuka anak-anak, kan begitu logikanya loh ya. Jadi ini dari Mas Alfa ini saya sangat setuju. Nggak usah dikejar, semuanya ngikut otomatis. Contoh ini simple. Misalnya Anda punya video shot. Video shot itu sudah di view sebanyak 10.000. Otomatis subscribe nambah sendiri guys. Nggak perlu Anda ngemis ke sana, ngemis ke sini dan lain sebagainya. Itu sudah sebuah keniscayaan. Itu kalau untuk short, video pendek. Karena memang sangat efektif untuk nambah subscribe, tapi kurang efektif untuk jam tayang. Bagaimana untuk jam tayang? Ya kita bikin konten yang panjang durasinya, yang panjang tapi menarik bagi penonton. Panjang tapi nggak menarik ya percuma lah. Jadi ini kalau saya baca punya Alfa, ini dia posting sekalian ada screenshotnya. Channel ini sudah ditonton 142.000. Wow, dia sudah dapat pendapatan estimasi 465.000. Wah, lumayan. Semangat terus Mas Alfa. Kemudian di bawahnya ini ada postingan juga di grup YouTuber pemula juga, Reni Bloggers. Saya bacakan dari Reni Bloggers. Tolong orang baik, di mana letak kesalahan saya dalam membuat video, thumbnail atau deskripsi sehingga yang menonton sangat sedikit, yang subscribe cepat naiknya, yang nonton sangat tipis. Saya udah 5 tahun merintis, belum membuahkan hasil, sakit hati saya. Capek dia mungkin. Terus kemudian beri penilaian hal apa yang bikin kontenku sepi. Tolong orang baik cekin kontenku dan beri penilaian yang harus diperbaiki apa. Terima kasih. Nah, dia terbuka. Reni ini sangat terbuka. Dia minta tolong di komunitasnya untuk mereview channelnya. Apa sih yang salah? Apa sih yang kurang? Kan begitu. Ini berarti dia mau berbenah. Saran saya, Anda jangan putus asa untuk bikin konten. Kemudian fokuslah bikin konten, selalu perbaiki konten Anda. Kalau mengenai pertanyaan Anda, Mbak Reni, apa yang salah? Video, thumbnail, deskripsi? Nggak ada yang salah. Kalau salah pasti Anda ditegur oleh YouTube. Kan begitu logikanya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah Anda harus mengetahui pelanggan Anda. Subscriber itu kan pelanggan.
ataupun calon pelanggan Anda itu siapa. Kemudian kira-kira yang dimaui oleh penonton Anda itu apa? Kan begitu. Jadi seperti di konten saya sebelum ini, saya menyampaikan bahwa kita ini diibaratkan orang jualan. Saya ibaratkan ya, saya analogikan, YouTube ini sebuah pasar besar. Kemudian di dalam pasar itu banyak pedagangnya. Pedagangnya siapa? Ya kita-kita ini. Saya, Reni, Alfa, dan lain sebagainya. Banyak lah. Jutaan di seluruh dunia itu pedagang di dalam YouTube. Terus jualannya apa coba? Yo Anda pasti harus tahu. Jualannya adalah konten. Terus yang beli siapa? Yang beli adalah penonton Anda. Jadi itu logika simpel ya menurut saya. Sebanyak apapun dagangan Anda, jika tidak menarik pelanggan atau pelanggan tidak tertarik dengan dagangan Anda, maka ya tidak laku dijual. Jadi untuk Mbak Reni ini sudah langkah baik. Segera menurut saya ya, jangan putus asa, segera dianalisa, masuk ke YouTube Studio, kemudian masuk di menu analitik. Di situ Anda pasti akan disajikan data video mana yang paling banyak penonton Anda dan video mana yang paling banyak direkomendasikan oleh YouTube. Nah, jika sudah ketemu Mbak Reni, silahkan didalami betul untuk konten-konten yang diminati oleh penonton. Jadi menurut saya terkait thumbnail, deskripsi, tag, dan lain sebagainya, ini tidak berpengaruh besar. Ini ibaratnya seperti thumbnail, deskripsi, tag. Ini ibarat sebuah mobil itu variasi lah, mempercantik. Jika ada orang ngetik di kolom pencarian YouTube, konten Anda bisa nyangkut, kan begitu. Tapi yang paling terpenting adalah semenarik apa kontenmu. Jadi kita sebagai YouTuber belajarnya cukup di YouTube Studio. Nah, nanti dari YouTube pasti mengarahkan begini, begitu, dan seterusnya. Lihat di YouTube Studio pojok kanan atas. Silahkan dibaca dan dipahami. Itu nanti pasti ngelink ke support Google. Kemudian jika Anda kurang suka baca, silahkan lihat konten YouTube resmi terkait YouTuber ini. Banyak channelnya. Silahkan di situ diberikan ilmu kita. Kita diberikan edukasi, kita diberikan tips, diberikan trik, dan seterusnya. Jangan belajar di luar itu. Kalau belajar di luar itu artinya ini sumbernya nggak jelas. Saran saya, sumber yang valid adalah YouTube sendiri atau Google, karena YouTube milik Google, kan begitu. Oke Mbak Reni, tadi sudah saya kunjungi channel Anda, dan menurut saya sih bagus. Ini tinggal permak sedikit-sedikit. Kemudian tadi ada ada video-video yang nge-lag seperti itu, kan kurang nyaman juga kalau ditonton oleh penonton. Nggak tahu ini yang nge-lag memang ketika bikin itu ada kesalahan atau bagaimana, kurang tahu saya.
Jadi saran saya segera masuk ke YouTube Studio Mbak Reni. Kalau punya laptop, pakai laptop, jangan pakai HP, karena di laptop lebih nyaman kita bacanya. Oke, kemudian dari Abu Arkan, ini ada postingan dari Abu Arkan. Video shot bener-bener efektif buat nyari subscribe. Betul, saya setuju. Ini memang efektif, betul. Kemudian ada lagi, wow, ini dari Sandi Erhan Yuriko. Bismillah, banyak yang mengeluh katanya monetisasi sia-sia. Setelah monet gak hasil-hasil, rutin upload penonton sepi, dan mempertanyakan kapan gajiannya. Yakinlah monetisasi itu gak sia-sia. Banyak yang pengen channelnya monet, pengen gajian dari YouTube, menjadikan hobi sebagai penghasilan tambahan. Konsisten upload konten yang tidak memberatkan, setting CEO semaksimal mungkin, upload di jam-jam ramai penonton, buat thumbnail menarik, bisa di Canva atau di aplikasi lain. Riset tentang kategori yang kalian pilih, video yang meledak view-nya sedang bahas apa saja, bisa dijadikan referensi. Dan jangan lupa modal pupuk. Tiap upload video bisa dipupuk mulai Rp5.000 sampai tak terbatas sesuai kemampuan. By the way, ini khusus yang sudah monetisasi ya. Saya cuma menawarkan solusi, bukan memperkeruh masalah. Akan saya bahas lebih lanjut di channel saya. Satunya Bara Digital Official. Salam kenal dari pemula, WA dan seterusnya. Di bawah ini salah satu channel saya. Semoga sukses selalu kawan, dilancarkan dan diberkahi dalam segala aktivitas. Amin. Ini dari Sandi Arhan. Memang betul, saya setuju, harus dikasih pupuk. Memang setiap bikin konten itu harus ada modal. Saya tadi ya, ini cerita saya mulai tadi pagi sampai siang ini. Saya tadi bikin konten anak-anak mainan. Ini bermodalkan kurang lebih 500.000 guys, menjadi 3 konten. Berarti kalau 500.000 dibagi 3 berapa? Hampir 200.000. Ya memang harus modal. Kenapa kok modal banyak? Ya karena kita ingin penonton kita puas, kan begitu. Nah ini Sandi Arhan ini betul. Kemudian menawarkan solusi. Oke, silahkan kalau Anda berminat mengunjungi channelnya Sandi Erhan. Oke, saya coba buka channelnya Erhan yang membahas tentang YouTube. Nah, ini videonya semua mereview tentang YouTuber pemula. Cara nambah view dan mancing. Mancing apaan ini? 3 cara nambah subscriber, pemberian pupuk pada video atau support, sharing cerita pengalaman, kena klaim hak cipta atau gimana? Oh, kena penipuan, dia pernah ditipu guys. Berapa harga subscriber? Oke. Cara mudah menambahkan subtitle, mudahnya nge-YouTube modal HP Anda pun. Oke. Jadi ini kontennya bagus semua. Dalam artian ini saya hanya membaca dari awal, di thumbnailnya saja. Pesan saya mas, jangan sampai nipu. Artinya di thumbnail begini ternyata di dalamnya berbeda. Ini sudah membuat banyak orang kecewa nanti. Selamat, semangat terus Bara Digital Official. Ini sudah saya kunjungi dan saya subscribe. Oke, berikutnya lagi-lagi ini masalah YouTuber ini memang
jadi permasalahan klasik ya. Dalam artian banyak yang bingung, banyak yang putus asa, banyak yang tumbang, dan tidak sedikit juga yang sukses di YouTube. Saya sendiri sebetulnya kalau mau diomongin capek ya capek, mau diomongin mau dikatakan hasilnya mana, belum. Ini saya masih nunggu pinnya tanggal 5 barusan dikirim. Tapi kan ini demi masa depan. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apakah yakin? Jika yakin lanjutkan. Jika nggak yakin ya di stop. Seperti yang tadi saya sampaikan, takut sukses makanya dia putus asa. Jadi tolong, jika teman-teman semuanya kepingin sukses di YouTube, kata kuncinya adalah fokus bikin konten. Bikin semenarik mungkin bagi siapa saja. Tidak perlu mahal, tidak perlu pakai alat yang canggih. Dibikin simpel semuanya. Yang penting menarik. Nah, menarik ini kan subjektif ya. Jadi silahkan diriset sendiri, silahkan dianalisa sendiri. Masing-masing orang pengalamannya beda-beda. Yang jelas di website resmi YouTube menyampaikan seluruh video, seluruh konten itu pasti direkomendasikan, sudah ditawarkan ke penonton. Cuman yang jadi masalah, ketika konten Anda sudah ditawarkan ke penonton, oleh penonton tidak ditonton, oleh penonton tidak diklik. Bahkan ada yang ngeklik saya tidak tertarik. Coba, ini yang membuat channel kita hancur lah, katakan begitu. Artinya tidak ada yang nonton. Begitu teman-teman. Saya kira bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan bagi siapa saja. Saya hanya bermaksud untuk memberikan semangat kepada diri saya sendiri. Mungkin bisa jadi kepada Anda semuanya yang sedang nonton video ini. Terima kasih. Salam semangat, salam sehat. Fokus bikin konten. Oke.